Ya, Halo, halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Waalaikumsalam Bapak siapa? warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Rahman di Jalan Kandea. Iya, Bapak Rahman di Jalan Kandia. Silahkan, apa yang ingin ditanyakan? Saya masih ingin bertanya masih seputar pandemi corona ini yang lagi marak ini, Pak Ustaz. Iya. Kebetulan Pak Ustaz mungkin sebagai majelis Indonesia Kabupaten Tinggi, Iya. yang saya sampaikan ini Ustaz, tujuan masyarakat seputar kehidupan masjid ke tempat-tempat ibadah. Saya pikir masyarakat itu hanya patuh terhadap himbauan Majelis Ulama Indonesia. Cuman ada beberapa yang menjadi di tengah masyarakat, terutama muncul kesan bahwa seolah-olah penyebaran virus corona itu hanya terjadi di masjid, tidak terjadi di tempat keramaian. Jadi Ya, masih banyak misalnya pasar ya. Iya, masih banyak tempat-tempat keramaian seperti pasar Iya. iya, yang itu luput dari luput dari perhatian pemerintah. Di situ orang masih berdesak-desakan. Iya. Jadi sebenarnya bukan ketidakpatuhan masyarakat terhadap Majelis Ulama, tapi justru masyarakat itu merasa ada yang tidak adil di sini. Jadi seolah-olah dianggap sebagai pusat penyebaran virus corona, sementara tempat keramaian yang lain itu dibiarkan begitu saja. Iya. Masjid itu kan sekarang diawasi oleh petugas keamanan. Saya pikir kalau petugas keamanan bisa menjaga masjid yang jumlahnya sangat banyak, saya pikir bukan hal yang sulit untuk pemerintah mengawasi pasar yang banyak. Jadi mungkin keluhan masyarakat mungkin bisa jembatan ketat. Jadi seolah-olah masjid yang di penyebaran tempat keramaian tetapi dia. Ya, terima kasih itu aja dulu. iya. Terima kasih Pak Rahman untuk pertanyaannya di Jalan Kandia tadi. Ya, dan ini juga ada pertanyaan yang sama, kayaknya Pak Ustadz melalui Facebook dari Malik Fajar dari lingkungan Bulu, Kecamatan Matiro Bulu. Maaf Ustadz, mau bertanya, banyak pro kontra terhadap pelarangan ke masjid. Padahal bukan sholatnya dilarang, tapi berkumpulnya, kemudian sholat di mana saja. Pertanyaan saya Ustadz, coba berikan penjelasan terkait larangan sholat atau berkumpul di masjid. Jadi mohon penjelasan. Jadi hampir sama tadi dengan pertanyaannya Pak Rahman. Ya silahkan Pak Ustadz. Terima kasih. Tentang ini dulu, antara masjid dengan pasar ini memang banyak yang mempertanyakan. Iya, pro kontra ya. Pemirsa yang budiman, perlu kita ketahui apa tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan agama kita ini. Dalam hukum fikih dikatakan maqasidus syar'iyyah, bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala atau tujuan Allah mensyariatkan agama ini adalah yang pertama himayatun nafsi wa ikayatuha. Bagaimana tujuan disyariatkannya itu oleh Allah Subhanahu wa taala agama, supaya jiwa itu bisa terpelihara. Makanya sebelum saya jawab ini, ketika terjadi benturan, dalam satu hadis dikatakan iza wudi'al isya wa uqimatis shalah. Ketika makanan sudah siap santap, wa uqimatis shalah, lalu datang panggilan salat. Apa kata Rasulullah? Mana yang didahulukan? Ya. Iza wudi'al isya wa uqimatis shalah. Kata Rasulullah, apabila makanan sudah siap disantap, lalu datang panggilan salat. Maka Nabi mengatakan fabda'ul isya, dahulukan makan. Karena itu dapat menjaga jiwa. Dapat menjadikan kita bisa jadi kalau lapar tidak khusyuk dalam sholat. Dalam kaitannya dengan masjid dengan pasar, sesungguhnya istilah masjid itu ditutup, tidak ada istilah ditutup. Ya kan? Cuma dilarang berkumpul di masjid dalam arti berjamaah. Sholat berjamaah. Ya. Apa kaitannya dengan pasar? Menjadi pertanyaan, kalau pasar ditutup, di situ kan makanan pokok.
Di situ kehidupan. Nah, kalau pasar ditutup, di situ kan sumber kehidupan, makanan pokok. Iya. Apa dampaknya? Banyak sekali dampaknya. Iya. Nah, bisa menjadi orang yang tidak punya pendapatan bisa merampok dan lain sebagainya. Orang yang tidak makan bisa kelaparan. Iya. Lalu masjid. Iya. Sholat berjamaahnya dipindahkan dari masjid ke rumah. Iya, ke rumah. Bukan dilarang sholat berjamaah, tidak. Iya. Cuma sholat berjamaahnya di masjid dipindahkan ke rumah. Ke rumah masing-masing. Apakah ada mudaratnya? Iya. Tidak ada. Tidak ada mudaratnya kalau sholat berjamaahnya dipindahkan dari masjid ke rumah. Iya. Makanya Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 5 kelebihan yang diberikan, keistimewaan diberikan oleh Allah kepada saya, tidak diberikan oleh umat-umat yang lalu. Iya. Yaitu dijadikannya bumi ini ya masjidan. Seluruhnya adalah masjid, tempat sujud. Iya. Makanya sebenarnya tidak dilarang sholat berjamaah, tetapi sholat berjamaahnya di rumah. Itulah tujuan daripada maqasidus syar'iyyah. Iya. Tujuan disyariatkan agama ketika berbenturan antara kebutuhan pokok dengan ibadah, maka Nabi mengatakan utamakan kebutuhan pokok karena kebutuhan itu kehidupan. Cuma persoalannya memang pasar harus diatur. Iya. Tidak boleh juga mesti sembrono orang senggol-senggosan seperti kalau tidak ada pandemi corona. Iya. Penjual harus diatur tempatnya. Kemudian pembeli harus pakai masker dan atur jarak supaya bisa juga terselamatkan dari sini. Iya. Itulah kenapa pasar tidak ditutup, sholat berjamaah dipindahkan ke rumah. Saya kira itu untuk sementara.